Berita mengejutkan tentang perceraian dari Tasya Farasya dengan sang suami ini ternyata sekarang ini sudah ada beberapa titik terangnya ya. Termasuk juga adalah bahwa jadi nih nafkah yang digugat sama Tasya tahu dong berapa? Udah viral soalnya Rp100 aja. Saya kira tuh saya salah baca ya. Nggak. Saya kira tuh 100 juta gitu. Karena tentunya anak deserve the best gitu kan. Sudah ada 2 anak, laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata saya nggak salah baca nih pemirsa. Nggak. Nolnya tuh memang cuma 2 gitu. Bener. Cuman Rp100 yang sepertinya hanya menjadi syarat ataupun formalitas saja. Apakah memang selama ini Tasya tidak pernah diberikan nafkah secara materi gitu ya. Sehingga memang dia tidak ingin menuntut hal-hal yang berbau materi juga dari sang suami yang akan segera menjadi mantan suami. Langsung kita lihat aja update terbaru dalam tayangan berikut ini. Gonjang-ganjing rumah tangga Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf pada akhirnya bermuara ke Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sidang perdana perceraian mereka digelar pada Rabu 24 September 2025 kemarin. Dalam sidang dengan agenda mediasi tersebut, Tasya dan Ahmad Assegaf kompak hadir di pengadilan. Sama-sama menutup rapat-rapat mulut mereka saat dicecar pertanyaan. Penampilan Tasya juga tak luput dari sorotan. Tasya yang dulu bersanding dengan Ahmad Assegaf menautkan hati dalam balutan gaun indah berwarna kuning, kini duduk berseberangan dengan suami di ruang persidangan, juga dalam balutan baju berwarna kuning. Silahkan menuju loket 3. Nomor antrian. Tiga PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Kasih jalan. Nanti ya, di sini ya. Nomor antrian. Ya. A4 dengan nomor 3. Maaf ya. Ya. Kehadiran Tasya Farasya dengan blazer crop berwarna kuning menandai babak baru dalam perjalanan asmaranya bersama sang suami. Pernikahan megah juga mewah bertema princess kini berada di ujung tanduk perceraian. Dan di antara berbagai kabar yang bergulir liar, pihak Tasya Farasya ungkap alasan beauty vlogger melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Salah satu yang membuat Tasya murka adalah karena kepercayaannya dihianati sedemikian rupa oleh suami sendiri. Mencuatnya dugaan penggelapan dana perusahaan dengan nominal fantastis digadang-gadang jadi pemicu keretakan. Gimana karena tadi Masalah kepercayaan. Jadi gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Di sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan untuk nominal cukup besar ya. Ini bagi klien kami bukan masalah angka. Mau nilainya miliaran rupiah, mau nilainya puluhan miliar rupiah, mau nilainya belasan juta rupiah atau 1 juta rupiah pun, ini adalah rasa kekecewaan yang telah dirasakan oleh klien kami, Ibu Tasya, atas kepercayaan telah diberikan, namun dihianati begitu saja. Sehingga gugatan ini kami ajukan. Bukan tentang nominal, tapi hilangnya rasa kepercayaan yang membuat Tasya memilih menyudahi ikatan suci pernikahan. Lebih dari sekedar cuap-cuap, pihak Tasya mengaku sudah mengantongi sejumlah bukti yang siap dibuka di persidangan nantinya. Dan bukan hanya sebagai dalil dalam gugatan cerai, dugaan penggelapan uang perusahaan ini bahkan bergulir ke arah lain. Sudah layangkan somasi, benarkah pihak Tasya siap memperkarakan Ahmad Assegaf secara pidana? Juga melakukan upaya hukum, kami sudah mengajukan somasi terhadap mantan suami Bu Tasya terkait dugaan tersebut. Untuk selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya bagaimana. Tidak ada niat mau menjelekkan mantan suami, mau menyebar-nyebar berita yang aneh-aneh. Bu Tasya hanya ingin tenang. Mungkin karena dalam pernikahannya sudah tidak bisa menenangkan, terpaksa harus berpisah. Jadi kalaupun ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan, itu pun kita masih melihat nanti.
apakah nanti upaya hukumnya kita akan laporkan polisi dan lain-lain, tapi kita sudah melakukan somasi. Dan fokusnya apa? Fokusnya bukan untuk menyerang, oh ini kita serang dan sebagainya, bukan. Fokusnya hanya untuk memastikan ini sebenarnya bagaimana sih. Gitu loh. Jadi belum tentu ini nanti akan mengarah ke sana. Dugaan penggelapan uang perusahaan kini mengemuka dan disebut jadi penyebab perceraian. Tapi bagaimana pula dengan desas-desus orang ketiga yang berhembus kencang belakangan? Apapun itu, pihak Tasya kembali ungkap fakta mengejutkan bahwa sejak tanggal 10 September 2025, keduanya sudah bercerai secara agama, juga tak lagi bernaung di satu atap yang sama. Sebetulnya sebelumnya ini Ibu Tasya sejak tanggal 10 September sebelum gugatan ini kami ajukan telah bercerai secara agama, Ya, sudah ditalak oleh tergugat mantan suaminya, sehingga secara agama sebetulnya Ibu Tasya sudah tidak sebagai istrinya lagi, bukan suami istri lagi, mereka berdua. Dan juga pada saat ini bahkan sebelum gugatan diajukan, Ibu Tasya dengan suaminya, mantan suaminya telah pisah rumah. Jadi saat ini sudah tidak tinggal serumah. Mungkin juga kami dengar desas-desus itu. Masalah orang ketiga tidak kami ajukan di sini, tidak kami taruh dalam dalil gugatan karena kami sendiri tidak megang bukti ya, bukti-bukti yang konkret. Jadi kalau memang itu ada di luar sana, berita itu di luar sana, mungkin teman-teman secara langsung melihat ya itu silakan kalian-kalian lah, mungkin teman-teman yang bisa menilai sendiri. Cuma dari kami fokus terhadap rasa kepercayaan. Iya. Bang, udah nggak dinafkahin batin sama lahir itu dari kapan? Wah, kalau itu sih terlalu private ya terkait itu. Tapi apabila tidak dinafkahi itu memang sejak awal. Jadi memang kami minta tolong sama teman-teman juga supaya mengetahui bahwa memang Bu Tasya ini kan dalam keadaan tekanan batin yang luar biasa. Biar menjadi jelas kami klarifikasi terkait isu pihak ketiga, terkait hal-hal yang lain yang ramai di media pun itu ini kami luruskan semua. Bertahun-tahun pernikahan dijalani, Tasya juga ungkap pernyataan lain yang tak kalah mencengangkan. Sebagai istri, Tasya Farasha disebut tak pernah diberi nafkah sama sekali. Ini pula yang membuat Tasya hanya menggugat nafkah hanya Rp100 saja sebagai pertanda tanggung jawab Ahmad Asgaf sebagai ayah. Lalu bagaimana pula dengan hak asuh anak mereka? Benarkah sudah ada titik temu di mana hak asuh jatuh ke tangan Tasya? Kami juga pada gugatan kami mengajukan nafkah senilai Rp100 karena mengingat bahwa selama ini Bu Tasya pun juga merasa tidak ada nafkah selama menikah, sehingga lebih baik kami akan ajukan sebagai bentuk tanggung jawab mantan suami terhadap anak-anaknya saja senilai Rp100. Kalau Rp100 ini pun juga tidak dapat dipenuhi, ya kami juga bingung bagaimana tanggung jawabnya. Artian ada yang disepakati di dalam tadi, hak asuh anak ini sudah disepakati jatuh kepada klien kami, Ibu Tasya. Jadi tidak dipermasalahkan nantinya, karena juga sebetulnya gugatan yang kami ajukan ini sifatnya tuh lebih kepada untuk perceraiannya. Kami tidak ada minta harta goda ini, terus hak asuh anak juga karena sudah dipenuhi. Jadi kita ke depannya akan fokus masalah pembuktian dari dalil-dalil yang kami sampaikan, dalil gugatan yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan akan kami buktikan nanti pada proses persidangan selanjutnya. Sepakati sebagian hal dalam mediasi kemarin, termasuk soal hak asuh anak, Tasya Farasha harus berkubang dalam segala tekanan. Kondisinya dianggap tidak baik-baik saja, terlebih sebuah konten di mana Tasya Farasha menjalani terapi tidur beredar luas di media sosial. Kalau gimana ya? teman-teman mengalami kondisinya Bu Tasya, masa tidur ya wajar lah, susah iya. tidur wajar lah. Ini hal yang wajar. Jangankan masalah seperti ini, kita terkena masalah dalam pekerjaan aja bisa nggak tidur tuh hal yang wajar-wajar aja lah. Betul.